Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas kitab Masail Jahiliyah tentang permasalahan problematika orang-orang jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Kejelekan, kesesatan, kesyirikan, dan semua perbuatan, perilaku orang-orang jahiliyah. Yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, pecah belah. Yang ketiga, tidak patuh dan taat kepada pemimpin. Yang keempat, taklid, selalu mengekor, mengikuti seseorang dan tidak memiliki dalilnya, tidak mengikuti Al-Quran, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan taklid. Tapi kalau dia mengikuti seseorang di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, dinamakan apa? Ittiba, mengikuti dan mencontoh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba ini dibolehkan, sebagaimana Allah berfirman, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan saya mengikuti agama nenek bapak saya Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Apa itu agama Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', kami tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa? Meninggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ittiba. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama, generasi dari golongan muhajirin dan generasi dari golongan ansar,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena sahabat adalah generasi terbaik. Para sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan mati dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita boleh mengikuti mereka. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud, man sanna sunnat man kana falyastanna man istanna fastanna biman qad mat. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang mau menjadikan contoh untuk dirinya, maka jadikanlah contoh orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang hidup tidak aman dari ujian dan cobaan, yang bisa saja tadinya mukmin, pada sore hari kafir, pada sore hari mukmin, pada pagi hari menjadi kafir. Kenapa? Karena dia masih hidup, dia masih banyak ujian dan cobaan. Ada yang diuji dengan harta, disogok dengan harta menjadi kafir, disogok dengan kedudukan jabatan meninggalkan sholat, sibuk dengan perdagangan lupa beribadah kepada Allah karena dia masih hidup. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, para sahabat dan yang semisalnya, mereka sudah lulus ujian, mereka mati di dalam keadaan keimanan yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Perhatikan, ini ayat orang-orang yang taklid kepada nenek moyang mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan mengatakan, kami hanya mengikuti orang tua kami, nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Walaupun syaitan selalu mengajak mereka ke dalam siksaan neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang taklid, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, apabila diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak. Ya, nenek moyang kami enggak seperti itu, bapak kami enggak kayak kamu. Padahal yang kita seru, yang kita ajak adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Akibat mereka itu taklid, ya, taklid, mengikuti tanpa memiliki dalil Al-Quran, tanpa memiliki dalil dari As-Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya taklid. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang taklid, dan ini termasuk orang-orang yang bodoh. Orang yang taklid adalah orang yang bodoh, ya, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keilmuan di dalam Al-Quran, tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia nggak mau ikut-ikutan, ya. Dia akan memiliki prinsip, ini saya punya dalilnya, saya mengerjakan apa yang saya tahu dari dalil tersebut, ya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran
dan Rasulullah. Ya, Rasulullah tentunya berdasarkan wahyu perintah Allah, maka kita ikuti. Wala tattabi'u min dunihi auliya, jangan mengikuti selain apa yang Allah turunkan sebagai penolong, yaitu nenek moyang, orang tua, kakek nenek, kalau mereka menyelisihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mau berpikir, yang mau tadabbur Al-Qur'an, ya, yang mau melihat bagaimana isi Al-Qur'an, bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit. Dan kita lihat sendiri zaman kita sekarang ini, kebanyakan orang tidak tahu tentang ayat-ayat Allah. Banyak orang tidak hafal Al-Qur'an. Banyak juga orang yang tidak mengerti Al-Qur'an. Banyak juga orang yang tidak faham walaupun sudah dibacakan Al-Qur'an. Begitu juga sangat sedikit orang-orang yang tahu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenyataan. Allah mengatakan qalilam ma tadhakkarun, kalian itu memang sangat sedikit yang mau mengingat, yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang mau mengikuti apa yang Allah turunkan, ya. Dan ini tanda kebenaran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tanda bukti kebenaran bahwasanya Allah itu Maha benar. Ya. Kalau kita lihat orang lebih banyak mempelajari, ya, masalah-masalah duniawiyah, mempelajari masalah teknologi, mempelajari masalah bisnis, mempelajari masalah semua yang berkaitan tentang dunia, tentang, ya, kehidupan yang fana ini. Sedikit orang yang mau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, bermajlis ilmu, mendengarkan apa yang dibacakan dan diterjemahkan dan ditafsirkan dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran ibadah, ya, kita sampaikan kebenaran, jawaban mereka apa? Ini tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Dari dulu orang tua kita nggak kayak gitu, ya. Giliran masalah ibadah mereka sok lebih tahu, ya. Padahal sehari-harinya mereka itu bekerja, sehari-harinya mereka itu bisnis, sehari-harinya mereka itu kadang nggak sholat, sehari-harinya kadang mereka itu meninggalkan kewajiban. Gara-gara dia taklid, ya, hanya ikut-ikutan. Apa kata Allah? Ya, jangan kalian mengikuti selain Allah, dan kalian memang sedikit orang yang mau mengingat Allah, yang mau mengingat Rasulullah, yang mau mengikutinya. Shadaqallah, Allah Maha benar, ya, tentang apa yang diucapkan di dalam Al-Quran. Masalah berikutnya, masalah yang kelima, ya. Orang-orang jahiliyah itu memiliki kaidah, kata Syekh rahimahullah, al-iqtiraru bil aktsar. Mereka tertipu dengan banyaknya pengikut. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai'.
Mereka menyatakan kebenaran itu kalau banyak pengikut, sesuatu itu benar kalau diikuti banyak orang. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Mereka menyatakan sesuatu itu batil, sesuatu itu sesat kalau tidak ada yang mengikuti, orangnya sedikit. Fatahum bididdi dzalik wa awdahahu fi ghairi maudi'in minal Qur'an. Allah mendatangkan kepada mereka pemahaman yang sebaliknya. Allah menjelaskan di beberapa tempat di dalam Al-Quran bahwasanya kebenaran itu bukan karena banyak pengikut. Kalian bisa lihat surat Al-An'am 116. Al-An'am 116. Ini bantahan bahwasanya kebenaran itu bukan dengan banyaknya pengikut. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka yang ada pada mereka. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang. Ya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fasik, sesat, tidak memiliki ilmu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dalam surat Al-A'raf 187. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surat Al-A'raf 102, wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa wajadna aktsarahum lafasikin. Tidaklah kami mendapatkan kebanyakan mereka di setiap waktu, melainkan kami mendapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan ayat-ayat ini. Ini merupakan bantahan pemahaman orang-orang jahili. Apa pemahaman orang jahiliyah? Apa pemahaman orang-orang jahiliyah? Kebenaran itu kalau diikuti banyak orang. Kebenaran itu kalau pengikutnya ribuan, jutaan, berarti benar. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jangan kita menilai kebenaran ini dengan banyak atau sedikit. Nilai kebenaran itu siapa saja yang dia di atas Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud juga, al-haqqu ma al-jama'atu ma wafaqal haqqu wa in kunta wahdak. Orang yang berjamaah, orang yang mengikuti kebanyakan para sahabat, mengikuti Rasulullah,
adalah orang yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Ingat itu. Jadi walaupun kita sendirian tapi kita benar, disebut apa? Jamaah. Jamaah itu artinya banyak orang ya. Banyak orang di atas kebenaran, itu jamaah. Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, walaupun engkau sendirian tapi engkau mengikuti kebenaran, di atas kebenaran, berarti engkau adalah jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Kok bisa satu orang di atas kebenaran disebut dengan jamaah? Kenapa? Siapa yang tahu? Dia satu orang di atas kebenaran dan dia disebut jamaah. Kok bisa seperti itu? Iya, kok bisa disebut jamaah? Satu orang tapi kok disebut banyak? Kenapa? Dia itu menempuh jalan sahabat dan Rasulullah, dan nanti berkumpul bersama para sahabat dan Rasulullah. Banyak nggak? Banyak jadinya, iya kan? Dia satu orang, tapi ketika dia mengikuti kebenaran, maka dia juga disebut jamaah. Jamaah itu artinya apa? Ayo sholat jamaah, apa artinya? Sholat bareng-bareng. Nah, makanya walaupun dia sendirian di atas kebenaran, disebut jamaah karena dia mengikuti Rasul dan sahabat, maka dia akan berkumpul bersama mereka. Akhirnya banyak juga ya. Nah, itulah kebenaran yang harus kita pertahankan, bukan kebanyakan pengikut, sedikit tapi di atas kebenaran. Banyak gak sholat, percuma. Banyak tapi meninggalkan kewajiban, percuma. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa kita melihat orangnya banyak, sekali berkumpul 200 orang, ya, tapi orang-orangnya nggak sholat. Itu bukan kebenaran, bukan jamaah, bukan pula orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Para imam mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Coba siapa yang tahu nih artinya ini? Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dinilai dari orang-orangnya. Ya. Apa maksudnya ini? Kebenaran itu tidak dikenal, tidak diketahui dari orang-orangnya. Apa maksudnya? Kalau orangnya ganteng belum tentu benar. Kalau orangnya jelek belum tentu salah. Paham nggak? Kalau dia pejabat belum tentu benar. Kalau dia tukang becak belum tentu sesat. Jadi kita nggak bisa menilai kebenaran itu melihat fisik seseorang. Ya. Wa innama yu'rafur rijal bil haqqi. Tapi orang itu akan dinilai dengan kebenarannya. Maksudnya apa? Siapapun dia, kalau dia benar, maka dia di atas kebenaran, kebaikan, mengikuti Allah dan Rasulnya. Walaupun dia seorang budak, walaupun dia orang yang rendahan, ya. Faman kana 'alal haqqi fahuwa alladhi
yajibu al-iqtida'u bihi. Siapapun orangnya, kalau dia di atas kebenaran, maka dialah yang wajib dicontoh. Ya. Makanya kita itu jangan melihat orang, oh dia ganteng, dia pejabat, dia kaya, berarti kita ikutin dia. Jangan. Ya. Alah dia itu miskin, gak punya apa-apa, ngapain ngikutin dia? Jangan. Ya. Jadi kita mengikuti kebenaran yang ada pada siapapun, kita jadikan contoh. Ya. Makanya Allah menyindir dalam surat Hud ayat 40, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Hud kecuali sedikit yang beriman, ya. Sedikit yang mau beriman, sedikit yang mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam, ya. Ini kita jadikan timbangan dakwah kita, ya. Kalau Nabi saja pengikutnya sedikit, apalagi kita, ya. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Kata Nabi SAW, saya melihat di padang mahsyar ada nabi yang cuman diikuti oleh 1-2 orang. Bayangkan, nabi pengikutnya cuman 1 atau 2. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat juga di hari kiamat nanti nabi yang tidak punya pengikut. Ini jadikan, ya, pegangan bahwa kita itu tidak mesti harus banyak pengikut. Jangan berlomba-lomba untuk banyak pengikut, jangan, ya. Kalau memang ada yang mengikuti, alhamdulillah kita dakwah itu wajib. Kalau banyak yang ikuti, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata banyak yang menolak, setelah kita dakwahkan, kita sampaikan, banyak yang menolak, sabar, ya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ya, kenapa? Karena Nabi saja ada yang tidak punya pengikut, ya. Dan Nabi SAW, ya, sudah menyatakan, hadisnya yang sudah kalian hafalkan, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba, ya. Islam akan muncul kembali dalam keadaan asing, pengikutnya sedikit, orangnya aneh-aneh, ya, panas-panas, pakai cadar, pakai baju yang lengkap. Begitu juga laki-lakinya, orang pakai celana, dia pakai sarung, orang pakai topi koboi, dia pakai peci, ya. Aneh ini orang ini, ya. Jalan-jalan pakai jubah kayak perempuan, ya. Orang pakai baju kaos, celana pendek, sepatu santai kayak orang santai gitu. Dia enggak, ya. Naik kendaraan pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung. Ini aneh orang ini. Wasaya udu ghoriban, Islam itu akan kembali asing, tidak banyak yang tahu, ya. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari Al-Quran,
tidak juga mempelajari hadis Rasulullah. Ya, banyak orang yang nggak tahu kalau jubah itu sunnah. Banyak orang yang nggak tahu kalau sarung gamis itu sunnah. Malah kalau orang yang nggak tahu dia melecehkan, ngapain kalian ini kayak orang Arab? Ya, kalau mau pakai jubah di Arab baik, jangan di Indonesia. Di Indonesia nih pakai batik, pakai belangkon, ya. Jangan nak ngikuti orang Arab. Dia nggak tahu. Nabinya sendiri orang Arab. Rasulullah itu orang Arab. Ya. Jadi kamu kalau nggak mau ngikuti Rasulullah orang Arab, kamu mau ngikutin siapa? Oh, saya ngikutin ini mbah-mbah saya yang pakai. Emangnya mbah kamu punya neraka dan surga? Ya, nggak punya. Ya. Paling yang dia punya adalah ngajak kamu masuk dalam neraka. Ya. Tapi kalau Rasulullah jelas, Rasulullah mengajak kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, kullun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua manusia masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Loh, kata sahabat, ada ya Rasulullah yang enggak mau. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak galak masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada saya, mengikuti saya, mencontoh saya, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat, menyelisihi, ya, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang enggak mau masuk surga. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatuba lil ghuraba. Fatuba ini dimaknakan apa? Fatuba dimaknakan apa? Dimaknakan beruntung. Yang kedua dimaknakan pohon tuba. Pohon tuba. Pohon tuba itu posisinya di tengah-tengah surga. Ya, di tengah-tengah surga. Batang kan? Batang pohon, ya, bukan ranting tapi batang pohon. Itu kalau ingin mengelilingi batang pohonnya itu, ya, sampai berbulan-bulan perjalanan, ya. Kalau nggak salah 3 bulan perjalanan. Kalau mau mengelilingi batang pohonnya saja, belum nanti rantingnya, belum nanti daun-daunnya. Dan di sanalah penduduk surga akan berteduh, santai, bikin kemah, ya, bagi yang mau bikin kemah. Jadi beruntung akan masuk ke dalam surga orang-orang yang asing. Apa ciri-ciri orang yang asing? Orang yang gharib, yaitu, ya, orang-orang yang merusak tapi dia memperbaiki, ya. Orang-orang di dunia ini, di desa atau di tempatnya merusak, kerusakan, tapi dia justru memperbaiki, ya. Orang-orang sibuk dengan mabok, ya, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi dia sibuk di masjid, sibuk baca Quran, sibuk menuntut ilmu. Itulah orang-orang yang asing, ya.
orang-orang yang asing. Ya kalian sendiri rasakan. Kalian di sini sibuk belajar Al-Quran dan Sunnah, ratusan bahkan ribuan pemuda di luar sana sibuk dengan ya hal-hal yang menjerumuskan ke dalam neraka. Ya. Kalau kalian sibuk baca Quran, mereka sibuk ya game dan lain sebagainya. Kalau kalian sibuk mempelajari sunnah, hafalan hadis, mereka sibuk menghafal ya macam-macam sesuatu yang tidak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang asing ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ghuraba ya, agar mendapatkan pohon tuba. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Wabillahi